Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PBA akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Klasifikasi Dokumen Berita Berbahasa Indonesia menggunakan FASTEC dan CNN. Berikut adalah anggota tim kami. Selanjutnya kita langsung ke latar belakang. Dalam era digital, klasifikasi berita otomatis sangat penting untuk aplikasi seperti rekomendasi konten dan analisis tren. Tantangan bahasa Indonesia mencakup variasi gaya, struktur unik, dan penggunaan kata-kata baru. Pendekatan FASTEC mampu menangkap makna dari subkata, sementara CNN mengenali pola dalam teks. Penggunaan teknik seperti FASTEC dan CNN memberikan solusi terhadap tantangan pengolahan bahasa alami untuk dokumen berita berbahasa Indonesia. FASTEC unggul dalam menangkap makna kata-kata tidak umum, sedangkan CNN dapat mengenali pola kalimat untuk klasifikasi kategori tertentu. Tujuan penelitian yaitu merancang model NLP untuk klasifikasi dokumen berita, mengukur performa model untuk berbagai kategori berita. Tujuan ini dicapai dengan menerapkan tahapan pre-processing text, embedding FASTEC, dan pemodelan CNN. Selanjutnya itu ada metodologi. Tahapan penelitian yaitu text pre-processing, mengolah teks mentah, embedding dengan fast text, mengubah teks menjadi representasi numerik, pemodelan dengan CNN, menentukan pola teks untuk klasifikasi, pengujian dan evaluasi, mengukur akurasi model. Dataset digunakan dari GitHub dengan lebih dari 69.700 judul berita. Setelah pre-processing, Fastex menghasilkan embedding kata yang digunakan oleh CNN untuk melatih model klasifikasi. Text pre-processing. Tahapan pre-processing yaitu folding, mengubah semua huruf menjadi kecil, tokenization, memecah teks menjadi kata-kata, stop word elimination, menghapus kata-kata tidak penting, stemming, mengembalikan kata ke bentuk dasar. Tahapan ini penting untuk membersihkan data teks dan membuatnya konsisten sehingga lebih mudah diproses oleh model. Misalnya kata Indonesia dan Indonesia diperlakukan sama setelah case folding. Selanjutnya ada model FASTEC. FASTEC menghasilkan embedding kata yang berdasarkan subkata n-grams. Contoh ada kata maca, yaitu bisa dibagi menjadi MA, MAT, ATC, TCH, dan CHA. Kemudian hasil embedding berupa representasi vektor numerik. FASTEC cocok untuk bahasa Indonesia karena dapat menangani kata-kata baru dan tidak umum yang sering ditemukan dalam dokumen berita. Ini membuat model ini membuat model lebih fleksibel dalam menghadapi variasi data. Kemudian ada model CNN. Langkah dari pemrosesan CNN yaitu ada convolutional layer yaitu mengenali pola dalam teks, kemudian ada pooling layer yaitu mengurangi dimensi data, kemudian ada connected layer yaitu menggabungkan informasi pola, kemudian ada softmax layer yaitu mengklasifikasikan ke kategori. CNN memungkinkan model mengenali hubungan antar kata dalam kalimat. Proses pooling memastikan efisiensi komputasi dan membuat model lebih robust terhadap variasi teks. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam pembahasannya. Di sini adalah coding dari text processing, di mana prosesnya berupa folding, kemudian stop word elimination, kemudian stemming. Selanjutnya yaitu adalah proses embedding FASTEC, dan berikut juga adalah hasil dari kode FASTEC. Berdasarkan gambar kode tersebut, teks diambil dari dataset yang terdiri dari label dan teks. Kemudian teks yang diambil akan dipecah menjadi kata-kata. Setiap kata yang dihasilkan akan dilakukan embedding untuk mempresentasikan makna dari kata tersebut. Vektor embedding akan diubah menjadi tensor menggunakan PyTorch. Kemudian akan digunakan untuk pelatihan model. Kemudian lanjut ke dalam pemodelan dengan menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Proses pelatihan model melibatkan beberapa langkah utama yang dieksekusi secara berulang untuk setiap mini batch data dalam loop pelatihan. Di mana tahapnya adalah pertama adalah forward pass, kemudian loss calculation,
kemudian backward pass, kemudian gradient descent, kemudian reset gradient, dan yang terakhir adalah literasi untuk setiap epoch. Setelah semua langkah selesai, dilakukan untuk setiap epoch, model siap disimpan menggunakan perintah berikut, seperti yang sudah di dalam gambar kode. Berikut adalah hasil training menggunakan CNN. Selanjutnya hasil pengujian. Pengujian kali ini menggunakan dataset atau data training menggunakan judul dengan data tes dan menggunakan data uji isi berita dan judul berita. Hasil akurasi yang didapat lumayan besar di angka 80-100%. Namun pada kali ini akurasinya mencapai 100%. Selanjutnya. Yang kedua, pengujian menggunakan model isi berita. Pada pengujian menggunakan model isi berita ini mendapat akurasi yang rendah, baik itu pada judul maupun pada isi berita, yakni hanya berkisar antara 20-30% saja. Lanjut. Selanjutnya, hasil dan analisis. Performa model judul berita menunjukkan akurasi tinggi di rentan 85-100%. Hal ini terjadi karena dataset judul berita memiliki jumlah data yang lebih besar, memungkinkan model untuk mengenali pola-pola lebih baik dan melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi tinggi. Sedangkan performa model isi berita hanya mencapai akurasi 20-40%. Hal ini disebabkan oleh jumlah dataset yang jauh lebih kecil, sehingga model tidak mampu menangkap variasi pola dari teks berita secara optimal. Meskipun akurasinya rendah, model berbasis isi berita berpotensi untuk menghasilkan performa yang lebih baik jika dataset yang digunakan ditambah, karena teks isi berita biasanya memiliki konteks yang lebih kaya dibandingkan judul. Berdasarkan hasil tersebut, jumlah dataset mempengaruhi performa model secara signifikan di mana dataset yang besar cenderung menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, kombinasi FastText dan CNN efektif untuk klasifikasi dokumen berita. Yang kedua, dataset yang lebih besar meningkatkan akurasi. Yang ketiga, teks preprocessing penting untuk membersihkan dan merapikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat diimplementasikan secara praktis untuk mengklasifikasikan dokumen berita berbahasa Indonesia. Untuk saran yang pertama yaitu eksplorasi metode banding lain seperti BERT atau Word to Fact. Yang kedua, gunakan dataset lebih besar dan beragam. Yang ketiga, bandingkan CNN dengan model lain seperti RNN atau Transformer. Saran ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas cakupan penelitian di masa depan, terutama untuk meningkatkan generalisasi dan efisiensi model. Baik, terima kasih. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.